Selamat pagi, siang, dan malam, salam olahraga. Hari ini kita tidak membuka siaran dengan sorak-sorai kemenangan, pun tidak dengan narasi heroisme yang biasanya melekat pada perjuangan tim nasional sepak bola kita. Hari ini, kita dipaksa untuk duduk sejenak, menghela napas panjang, dan menatap sebuah realita yang mungkin terasa asing, menyakitkan, namun nyata terjadi di hadapan mata kita. Saya yakin anak-anak bisa, ternyata memang anak seusia ini 22-23 itu memang butuh tekanan. Nggak bisa kita dengan gaya ini begini nggak bisa. Saya nyontoh apa yang dilakukan Sintayong seperti itu. Maka kemarin saya pikir saya agak kendor dikit nih supaya anak-anak juga bisa rileks. Oh, tetapi nggak bisa. Ternyata memang tekanan itu penting sekali. Dan itu saya merasa bahwa itu bagian dari kesalahan saya juga. Ya, saya mikir aneh menurut saya gitu, nggak masuk akal dan saya kaget gitu, kok bisa seperti ini ya. Makanya saya merenung, oh mungkin saya evaluasi buat diri saya sendiri, oh saya berarti kurang keras nih memberikan motivasi dan saya kurang apa ya, biasanya kan saya betul-betul saya gas betul itu anak-anak itu supaya dari keluar ruang ganti itu betul-betul dia sudah siap bener bertarungnya gitu. Nah itu yang saya pikir yang ada dalam pikiran saya. Terus yang kedua saya pikir aneh sekali, kenapa kok bisa kalah lawan Filipina gitu, nggak masuk akal menurut saya gitu. Karena ya kembali lagi, mohon maaf aja, saya belum pernah menghadapi Filipina, apalagi U23, U22 seperti ini kalah, itu belum. Jadi saya belum pernah merasakan, jadi kaget, saya shock saya. Sebuah kejutan besar, atau mungkin lebih tepat disebut sebagai tamparan keras, baru saja mengguncang panggung sepak bola Asia Tenggara. Tim nasional Indonesia U23, sebuah skuad yang digadang-gadang sebagai generasi emas masa depan sepak bola tanah air, harus menelan pil pahit dalam lanjutan ajang SEA Games. Bukan takluk di tangan raksasa Asia seperti Jepang atau Korea Selatan, bahkan bukan kalah dalam duel sengit melawan rival abadi seperti Thailand atau Vietnam. Sejarah baru telah tercipta, namun sayangnya, ini adalah lembaran sejarah yang kelam. Garuda Muda harus mengakui keunggulan timnas Filipina dengan skor tipis 0-1. Hasil ini bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah sebuah ironi. Selama berdekade-deka, dalam catatan sejarah pertemuan kedua negara, Filipina kerap diposisikan sebagai tim penghibur, atau dalam istilah sepak bola sering disebut sebagai lumbung gol bagi skuad Garuda. Biasanya, mereka datang dengan rasa gentar melihat lambang Garuda di dada pemain kita. Namun hari ini, narasi itu berbalik 180 derajat. Kekalahan ini mengirimkan sinyal bahaya yang sangat nyaring. Ketika sebuah tim yang sebelumnya ditakuti di level Asia tiba-tiba kehilangan taringnya di hadapan tim yang secara historis berada di level bawah, kita patut bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan arah sepak bola kita? Untuk memahami kedalaman luka dari kekalahan ini, kita perlu menarik garis waktu ke belakang. Tidak perlu terlalu jauh hingga era perserikatan. Cukup mundur sekitar 2 tahun yang lalu. Mari kita ingat kembali memori kolektif kita. Dengan materi pemain yang relatif sama, wajah-wajah muda yang penuh talenta, timnas U23 Indonesia pernah menorehkan tinta emas yang membuat Asia terperangah. Di bawah asuhan pelatih Sintayong kala itu, Garuda Muda bukan sekadar tim penggembira. Mereka adalah unit tempur yang terorganisir, taktis, dan memiliki mentalitas baja. Kita semua menjadi saksi mata bagaimana Indonesia melaju gagah hingga ke babak semifinal Piala Asia U23. Momen yang paling ikonik tentu saja ketika Garuda Muda berhasil memulangkan raksasa sepak bola Asia, Korea Selatan. Perlu diingat, Korea Selatan adalah tim dengan tradisi Olimpiade yang sangat kuat. Selama 10 edisi berturut-turut, mereka selalu lolos dan menembus semifinal. Namun di hadapan Indonesia, rekor puluhan tahun itu runtuh. Saat itu, Federasi Sepak Bola Korea bahkan mencatat nama Indonesia sebagai negara pertama yang memutus rantai dominasi mereka. Publik tanah air pun larut dalam euforia. Mimpi untuk melihat merah putih berkibar di Olimpiade terasa begitu dekat, hanya sejengkal dari genggaman. Harapan itu hidup, menyala terang. Namun hari ini kita dihadapkan pada sebuah paradoks. Hanya dalam hitungan waktu yang singkat, performa tim justru mengalami terjun bebas. Dari level yang mampu menundukkan Korea Selatan,
Kini kita berada di titik nadir di mana sekadar menahan imbang Filipina pun terasa sulit. Pertanyaan besar pun menyeruak di benak jutaan pecinta sepak bola nasional. Mengapa jarak kualitas permainan bisa begitu lebar dalam waktu yang begitu singkat? Apakah ini murni penurunan performa individu pemain, ataukah ada kesalahan sistemik dalam masa transisi kepelatihan dan manajemen tim nasional? Mari kita bedah lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di atas lapangan. Sepak bola bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang proses bagaimana hasil itu dicapai. Dan dalam laga melawan Filipina ini, proses itulah yang menjadi sorotan tajam. Secara statistik, Indonesia mungkin mendominasi penguasaan bola. Namun dalam sepak bola modern, penguasaan bola tanpa progresi yang jelas adalah kesia-siaan. Apa yang dipertontonkan oleh Garuda Muda dinilai oleh banyak pengamat sebagai permainan yang kehilangan arah, bahkan cenderung kacau. Di lapangan, terlihat jelas hilangnya pola permainan yang terstruktur. Konsep build up atau membangun serangan dari lini belakang yang menjadi ciri khas sepak bola modern dan sempat lekat dengan timnas kita, nyaris tidak terlihat. Bola lebih sering dialirkan ke samping tanpa tujuan, atau langsung dikirim jauh ke depan dengan halapan kosong. Jarak antar lini, pertahanan, tengah, dan depan terlihat begitu lebar. Koneksi antar pemain terputus, membuat transisi dari bertahan ke menyerang berjalan sangat lambat dan mudah dibaca lawan. Kritik paling tajam menyoroti kembalinya gaya permainan klasik yang dianggap sudah usang. Alih-alih skema operan pentak yang cepat dan pergerakan tanpa bola yang dinamis, kita justru melihat ketergantungan pada taktik lemparan ke dalam jarak jauh. Sebuah strategi yang oleh sebagian netizen disindir sebagai taktik zaman batu atau strategi level sekolah dasar yang dipaksakan di panggung internasional. Kreativitas di sepertiga akhir lapangan seolah buntu. Tidak ada visi bermain yang jelas, tidak ada skema third man running yang membongkar pertahanan lawan. Para pemain tampak seperti sekumpulan individu hebat yang dipaksa bermain tanpa partitur musik yang sama. Mereka bingung, bola seringkali hilang karena kesalahan elementer seperti kontrol yang buruk atau umpan yang tidak akurat. Istilah bermain menunggu ilham mungkin terdengar kasar, namun itulah frasa yang tepat mengabarkan betapa minimnya pola serangan yang terencana dalam pertandingan tersebut. Di tengah hiruk-pikuk kekacauan strategi tersebut, ada satu pemandangan yang menyita perhatian dan mungkin mewakili perasaan kita semua. Fokus kamera tertuju pada sosok gelandang tengah kita, Ivar Jenner. Sebagai pemain yang ditempa dalam kompetisi Eropa yang sangat disiplin secara taktik, bahasa tubuh Ivar sepanjang laga menceritakan kisah frustasi yang mendalam. Ivar Jenner tampak seperti seorang dirijen yang kehilangan orkestranya. Sepanjang laga, kamera menangkap ekspresi kebingungan di wajahnya. Ia menerima bola, menengok ke kiri, tak ada kawan yang membuka ruang. Ia menengok ke kanan, rekannya berada di posisi yang salah. Ketika ia mencoba mengalirkan bola ke depan, seringkali bola tersebut gagal dikontrol dengan baik oleh rekan setimnya, memantul liar dan akhirnya direbut lawan. Siklus kesalahan mendasar ini berulang terus-menerus selama 90 menit. Ivar seolah bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi dengan tim ini? Kemana perginya organisasi permainan yang dulu kita miliki? Puncak dari rasa frustasi itu terekam jelas saat peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Ivar Jenner tidak melakukan ritual pasca lade yang biasa kita lihat. Ia tidak bersalaman dengan lawan, tidak menatap kamera dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia langsung berjalan lurus meninggalkan lapangan menuju ruang ganti dengan tatapan kosong. Sikap diam Ivar ini adalah teriakan yang paling lantang. Ia, yang sebelumnya menjadi pilar utama saat kita hampir lolos ke Olimpiade, kini harus merasakan pahitnya menjadi bagian dari kekalahan memalukan melawan Filipina. Ia seolah merasa menjadi figuran dalam sebuah tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Kekecewaan Ivar adalah cerminan dari apa yang dirasakan oleh jutaan supporter yang menyaksikan laga tersebut. Tentu, menyalahkan para pemain yang berjuang di lapangan bukanlah tindakan yang sepenuhnya adil. Dalam sebuah sistem, pemain adalah pelaksana instruksi. Jika strategi tidak berjalan, mata kita harus tertuju pada mereka yang merancang strategi dan mengelola tim tersebut. Sorotan tajam kini diarahkan kepada Federasi Sepak Bola kita, PSSI, serta jajaran pelatih. Ada kesan kuat bahwa telah terjadi perubahan arah kebijakan yang justru kontraproduktif. Publik menilai PSSI seolah menekan tombol reset, mengembalikan timnas ke setelan awal dan mengabaikan fondasi modern yang sudah dibangun dengan susah payah oleh pelatih sebelumnya. Muncul anggapan bahwa ada keengganan untuk mempertahankan standar tinggi yang telah dicapai. Prestasi menembus semifinal Asia seolah dianggap sebagai beban ekspektasi yang terlalu berat,
Sehingga ada upaya, sadar atau tidak, untuk menurunkan standar tersebut. Kita sering mendengar jargon tentang visi modern, cetak peluru masa depan dan profesionalisme dari para pengurus. Namun realita di lapangan justru memperlihatkan manajemen yang terkesan coba-coba. Keputusan strategis terkait penunjukan pelatih dan pola permainan dinilai tidak sinkron dengan ambisi untuk naik level. Eksperimen yang dilakukan di ajang resmi seperti SEA Games ini terbukti fatal. Gaya manajemen yang mengedepankan ego ketimbang data dan sains olahraga membuat generasi emas ini terancam menjadi generasi yang sia-sia. Padahal, kita memiliki materi pemain yang luar biasa, kombinasi talenta lokal dan diaspora yang seharusnya mampu mendominasi Asia Tenggara dengan mudah. Alih-alih melangkah maju menjadi macan Asia, kita justru terlihat berjalan mundur. Kekalahan ini adalah bukti bahwa tanpa sistem yang benar, talenta sehebat apapun tidak akan mampu bersinar maksimal. Lantas, apa konsekuensi nyata dari kekalahan 0-1 melawan Filipina ini? Dampaknya sangat serius bagi kelangsungan langkah Indonesia di SEA Games kali ini. Posisi Garuda Muda kini berada di ujung tanduk. Dengan raihan poin yang minim, peluang untuk melangkah ke babak semifinal menjadi sangat tipis, bahkan bisa dikatakan kritis. Yang paling menyedihkan dari situasi ini adalah hilangnya kedaulatan atas nasib sendiri. Indonesia kini tidak lagi bisa menentukan masa depannya hanya dengan kemenangan. Sekalipun di laga sisa Indonesia mampu menang besar melawan lawannya, itu belum tentu cukup untuk mengamankan tiket semifinal. Nasib Garuda Muda kini bergantung penuh pada belas kasihan hasil pertandingan negara lain. Kita harus menunggu hasil laga antara Vietnam dan Malaysia. Jika kedua rival tersebut bermain imbang, maka tamatlah riwayat Indonesia di SEA Games kali ini. Skuad Garuda harus angkat koper lebih awal, pulang dengan tangan kosong. Ini adalah sebuah kemunduran yang sangat signifikan. Dari tim yang 2 tahun lalu membuat Asia bergetar, kini kita menjadi tim yang harus berharap pada kalkulator dan hasil tim lain. Situasi ini tentu sangat ironis bagi sebuah negara besar yang baru saja bermimpi untuk tampil di panggung dunia. Luapan kemarahan dan kekecewaan yang membanjiri media sosial hari ini sesungguhnya bukanlah bentuk kebencian. Itu adalah manifestasi dari rasa cinta dan kepedulian yang mendalam. Publik marah karena mereka tahu potensi tim ini. Publik kecewa karena mereka pernah merasakan standar yang lebih tinggi. Garuda boleh saja jatuh, namun bangsa ini tidak pernah menyerah. Yang kita butuhkan saat ini adalah kejujuran dalam mengevaluasi diri. Sepak bola modern tidak bisa dikelola dengan ego atau sekadar retorika. Ia membutuhkan logika, strategi yang terukur, dan manajemen yang profesional. Jika PSSI dan jajaran pelatih mampu bekerja dengan benar, apresiasi setinggi langit akan datang dengan sendirinya. Namun, jika kesalahan elementer dalam manajemen terus berulang, kritik keras adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Kekalahan dari Filipina ini harus menjadi alarm peringatan yang paling keras. Ini adalah momentum untuk membuka mata bahwa riset ke arah yang salah hanya akan menghancurkan apa yang sudah dibangun. Semoga para pemangku kebijakan mendengar suara ini demi menyelamatkan masa depan sepak bola Indonesia. Tetap dukung Garuda Muda, namun jangan berhenti menuntut perbaikan tata kelola, karena timnas Indonesia adalah aset bangsa, kebanggaan kita semua.